Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Salazara dari kelas A3 akan menjelaskan tentang nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila dari segi makna dan relevansinya di era modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila dari latar historis dan filosofis. Perumusan Pancasila bermula dari situasi politik tahun 1945 ketika Jepang mulai terdesak oleh sekutu dan berusaha untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan sebagai wujud komitmen. Pada 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI. Lembaga ini beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Rajiman Wadyodiningrat dengan wakil Panji Suroso dan Ichibangase dari pihak Jepang. Tugas utamanya adalah menyelidiki serta merumuskan dasar bagi negara Indonesia merdeka dan menyusun rancangan undang-undang dasar. Sidang BPUPKI diselenggarakan 2 kali. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh utama yang menyampaikan usulan, yaitu ada Muhammad Yamin, kedua Supomo, yang ketiga Soekarno. Istilah Pancasila sendiri menurut Muhammad Yamin berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti batu sendi atau prinsip moral. Kemudian Soekarno menjabarkan 5 prinsip dasar Pancasila yang seperti digunakan sekarang. Setelah pidato dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang menghasilkan rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah melalui sidang lanjutan dan berbagai pertimbangan, akhirnya pada 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Rumusan inilah yang kemudian ditegaskan kembali melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menetapkan bentuk dan susunan sila Pancasila yang sah dan resmi digunakan hingga saat ini. Soekarno melihat hubungan erat antara ketuhanan dan kemanusiaan. Bagi Soekarno, ketuhanan sejati harus tercermin dalam sikap kemanusiaan, menghormati sesama, menegakkan keadilan, dan menjunjung persaudaraan antar umat beragama. Ia menolak pandangan ekstrim yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama, karena menurutnya tujuan kemerdekaan bukan untuk mendirikan negara berdasarkan satu agama tertentu, melainkan untuk memerdekakan seluruh rakyat dari penjajahan. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno juga menegaskan bahwa semangat nasionalisme, kemanusiaan, dan ketuhanan tidak boleh dipisahkan. Ia menganggap bahwa rasa cinta tanah air dan perjuangan untuk kemerdekaan adalah bagian dari pengamalan ajaran agama, sebab nasionalisme yang memperjuangkan kemanusiaan merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan sistem filsafat yang memiliki 3 dimensi utama, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, Pancasila berpangkal pada hakikat manusia, Indonesia sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Secara epistemologis, Pancasila menjadi sumber pengetahuan dan cara berpikir bangsa yang berlandaskan gotong royong dan musyawarah. Sedangkan secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata demi keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, Yudi Latif menegaskan bahwa Pancasila memiliki kekuatan filosofis yang dinamis dan antisipatif terhadap perkembangan zaman. Next, ke makna nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung 3 dimensi utama, yaitu
spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan nilai yang utuh. Secara spiritual, sila ketuhanan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kesadaran spiritual juga mendorong manusia untuk senantiasa memperbaiki diri dan berbuat kebaikan. Dari sisi moral, nilai ketuhanan menjadi pedoman bagi manusia dalam membentuk kepribadian yang luhur. Dalam kehidupan sosial, nilai moral ketuhanan membantu manusia untuk menghindari perilaku negatif seperti diskriminasi, korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan. Sementara itu, dari segi sosial, sila ketuhanan menekankan pentingnya toleransi, solidaritas, dan penghormatan antar umat beragama. Dan ketuhanan tidak semata-mata berorientasi pada hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga meliputi hubungan harmonis antar sesama manusia. Yang kedua, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter bangsa. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Makna adil dalam sila ini mengandung arti bahwa setiap orang harus mendapatkan haknya secara seimbang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Sementara itu, beradab berarti menjunjung tinggi nilai moral, etika, sopan santun, dan menghargai hakikat manusia. Orang yang beradab bukan hanya mereka yang berpendidikan tinggi atau berilmu luas, melainkan juga yang mampu memperlakukan orang lain dengan hormat, menolak kekerasan, serta menjaga perilaku agar tidak merugikan sesama. Next, kita ke relevansi nilai ketuhanan dan kemanusiaan di era modern. Relevansi nilai ketuhanan di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan moral dan spiritual. Arus informasi yang tidak terbendung membuat nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan seringkali terpinggirkan. Fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lain. Dalam kasus ini, nilai ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya mengajarkan manusia untuk beriman kepada Tuhan, tetapi juga untuk menghormati perbedaan keyakinan dan hidup berdampingan dengan damai. Pancasila menegaskan bahwa keberagaman agama di Indonesia bukanlah penghalang, melainkan hal yang harus dijaga bersama. Di tengah munculnya sikap intoleran yang sering diperkuat oleh media digital, semangat ketuhanan dalam Pancasila mendorong masyarakat untuk mengedepankan moderasi beragama, yaitu sikap yang seimbang, terbuka, dan menghargai perbedaan. Next, ke relevansi nilai kemanusiaan. Di era digital saat ini, nilai kemanusiaan menjadi pondasi utama dalam menjaga perilaku etis di dunia maya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menghadirkan berbagai kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru seperti penyebaran ujaran kebencian, perundungan daring atau disebut juga dengan cyberbullying, hingga menurunnya rasa empati antar pengguna internet. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menjadi pedoman agar setiap individu tetap menghormati martabat manusia di tengah kemajuan teknologi yang serba cepat. Kita next ke tantangan dan penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang pertama, tantangan globalisasi. Di era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi ini, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila menghadapi tantangan yang cukup serius. Modernisasi membawa banyak kemajuan, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih materialistis dan individualistis. Modernisasi membuat sebagian masyarakat mulai menilai keberhasilan hidup berdasarkan harta dan status sosial, bukan lagi pada moralitas atau kedekatan dengan nilai ketuhanan. Pola pikir seperti ini yang menyebabkan nilai-nilai spiritual dianggap sebagai hal yang kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Selanjutnya ada degradasi moral dan individualisme.
degradasi moral atau penurunan moral dan individualisme. Selain tantangan globalisasi, masyarakat Indonesia juga sedang menghadapi fenomena degradasi moral dan meningkatnya sikap individualisme. Arus informasi yang cepat itu telah membuat sebagian orang kehilangan arah dalam memaknai nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Nilai moral yang dulu dijunjung tinggi kini perlahan mulai luntur, digantikan oleh orientasi pada kesenangan pribadi dan pencapaian duniawi. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bernegara. Krisis empati menjadi salah satu tanda nyatanya dari melemahnya moral di masyarakat. Dijelaskan bahwa perkembangan teknologi dan budaya digital telah menciptakan jarak emosional antar individu. Banyak orang yang lebih sibuk dengan dunia virtual sehingga mulai abai terhadap realitas sosial di sekitarnya, yang mengakibatkan rasa empati menurun dan kepedulian terhadap sesama pun melemah. Nah, upaya revitalisasi nilai Pancasila atau perbaikan nilai Pancasila di diri kita sendiri yaitu bisa salah satunya melalui pendidikan karakter di sekolah. Karena cara ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Kasmin menyebutkan bahwa pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila harus diarahkan pada pembentukan pribadi yang religius, berempati, dan bertanggung jawab. Selain lembaga pendidikan juga perlu menyesuaikan kurikulum agar nilai ketuhanan kemanusiaan tidak berhenti di teori. Keteladanan guru dalam berperilaku jujur, adil, dan menghargai perbedaan akan lebih berpengaruh dibandingkan sekadar penyampaian materi. Di era digital, pendidikan karakter juga perlu diadaptasi agar relevan dengan kehidupan modern. Misalnya, mengajarkan etika digital, etika digital, tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, serta pentingnya empati dalam berinteraksi secara daring. Dengan cara ini, nilai ketuhanan dapat menuntun siswa untuk tetap berpegang pada moral dan kejujuran, sedangkan nilai kemanusiaan membentuk mereka agar bijak, toleran, dan tidak mudah terprovokasi oleh hal negatif di internet. Revitalisasi nilai Pancasila tidak akan berhasil tanpa keterlibatan semua pihak. Pancasila bukan hanya simbol atau dasar negara, tetapi pedoman hidup yang harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap elemen bangsa, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintah dan masyarakat luas memiliki tanggung jawab bersama dalam menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Revitalisasi nilai Pancasila juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dan generasi muda di tengah derasnya arus budaya luar dan gaya hidup instan. Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan moralitas. Menurut Kasmin, anak muda memiliki potensi besar untuk menanamkan kembali nilai ketuhanan di kemanusiaan melalui kreativitas digital seperti membuat konten edukatif, kampanye toleransi, atau gerakan sosial berbasis nilai Pancasila. Gerakan kecil seperti ini, berbagi informasi positif, melawan hoax, atau mengajak teman menjaga sopan santun di media sosial juga merupakan wujud nyata penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan menjaga kejujuran, menghindari ujaran kebencian, dan menghormati perbedaan keyakinan adalah bentuk pengalaman nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks modern. Masyarakat pun dapat berperan aktif melalui kegiatan sosial, gotong royong, dan dialog antar agama. Dengan demikian, upaya revitalisasi Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata ketika keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama, maka nilai ketuhanan dan kemanusiaan akan kembali menjadi jiwa bangsa
menjadi fondasi moral yang kuat di tengah tantangan globalisasi dan perubahan zaman